Halo, aduh, keselak lagi. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan ya kita akan melakukan preview untuk pertandingan ini hari besok ya jam 3 lanjutan dari Champions League ya. Jadi sudah masuk babak 16 besar dan kita akan ketemu PSV ya. Pertandingan pertama kita akan bertamu ke markasnya PSV dan ya seperti saya tulis di sini, kedua tim sebenarnya lagi dalam performa yang tidak baik-baik saja ya. Jadi bukan hanya Arsenal, tapi PSV juga lagi dalam performa yang tidak tidak baik-baik saja. Jadi bisa dibilang lagi sama-sama jelek gitu ya. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan ya, saya lagi ngejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya sambil dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat info dari YouTube ya. Oke, ya kita mau bahas dulu. Pertama ini adalah untuk ya seperti biasa ya, kita akan bahas ini untuk pemain kita yang lagi cedera, juga pemain PSV ya. Ya, ini masih tidak ada perubahan ya dari list cedera. Tidak ada yang bertambah untungnya. Tapi juga belum ada yang kembali dari cedera ya. Ini Tomiyasu, Saka, Jesus, Martinelli, kayak Havertz. 5 pemain yang cedera, 4 diantaranya pemain penyerang kita ya. Jadi ya ini sesuatu yang memang sangat buruk lah ya bagi Arsenal, dan harus segera diatasi karena kita di 2 pertandingan terakhir ini tidak mencetak gol sama sekali gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat bermasalah ya untuk lini serang. Tapi pada saat yang sama juga ini kalau kita lihat PSV, ya mereka cederanya sih nggak terlalu banyak. Ya maksudnya sama juga sih, 4/5 sama-sama nggak terlalu banyak. Cuman maksudnya mereka lebih tersebar lah ya. Nah untuk PSV sendiri juga kita lihat ini di 5 pertandingan terakhir ya, berbanding dengan Arsenal, mereka ini juga kalah berturut-turut nih kemarin ya di melawan Go Ahead Eagles ini untuk piala ya nih. Enggak ding, ini untuk stadion. Enggak, ini untuk pialanya ya. Jadi ya baru kalah berturut-turut melawan Go Ahead Eagles dan ini mereka kalah dengan agregat 5 gol ya. Jadi kebobolan, banyak kebobolan gitu. Dan Arsenal di sini kita lihat juga ini mereka di 5 pertandingan terakhir ini selalu kebobolan ya. Paling kecil ini kebobolan 1 kali waktu melawan Juventus, untuk playoff ya Champions League. Tapi sebelumnya juga playoff Champions League mereka kebobolan 2 gol, lalu ini juga kebobolan lagi 2 gol, kebobolan 1 gol, ini 2 3. Jadi berapa nih, 2 tambah 2 4, tambah 1 5, tambah 2 7, tambah 3 10 gol di 5 pertandingan terakhir. Nah ini ya, jadi kalau menurut saya sih ini kesempatan lah ya bagi Arsenal untuk ya untuk melakukan uji coba lah ya. Jadi ya untuk mengetes bagaimana strategi kita dalam mencoba mencari gol gitu kan. Jadi ini melawan tim yang lagi performanya juga lagi tidak terlalu baik. Mereka kesulitan dalam bertahan. Ya ini kesempatan bagi Arsenal untuk mencoba menguji strategi, karena ini kalau dari saya sekarang ini udah udah kita ngomong harus mengutak-atiknya strategi, karena kalau mengutak-atik pemain saya rasa apa yang mau diutak-atik gitu kan, jadi udah nggak ada yang bisa diutak-atik gitu ya. Jadi ini satu hal yang kita harus benerin ya, kita udah masalah yang harus diutak-atik ini adalah masalah strategi. Nggak tahu deh ini bagaimana Arteta ya meramu strategi, karena kalau kita lihat kita dari sisi bertahan sebenarnya lumayan lah ya. Ini melawan Manchester City ini kita kemarin kebobolan 1,
kebobolan 2, berhasil ini juga clean sheet, kebobolan 1. Jadi kita di 5 pertandingan terakhir kita kebobolan 4 gol lah ya di 5 pertandingan terakhir. Jadi secara bertahan kita sebenarnya udah cukup bagus ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk pertahanan kita sudah cukup bagus. Tinggal kita masalah di lini serang ini gimana kita mencetak gol lagi gitu kan. Nah, itu aja sih. Dan saya rasa ini ya sekali lagi masalah yang harus diatasi. Untuk strategi ya kita pindah dulu ke papan strategi ya. Oke. Nah ini menurut saya juga nggak terlalu banyak yang bisa diutak-atik ya. Paling di belakang Mas Luis Kelly dan Calafiori tinggal siapa yang fit, sama juga di sebelah kanan antara Timber dan White siapa yang fit. Di tengah saya rasa juga nggak bakal diutak-atik juga, Rice, Partey, Odegaard mau diganti siapa kan gitu. Nggak ada yang bisa mengganti saat ini. Paling antara Partey dan Jorginho juga sih. Bentar, mana sih Jorginho? Ya paling antara Partey dan Jorginho ini yang bisa diutak-atik. Dan saya rasa kayaknya sih ngelawan PSV besok kayaknya Thomas Partey lah ya yang turun. Di sebelah kiri saya rasa Trossard ini yang akan main. Ya sama juga dengan Merino di tengah dan Nwaneri di kanan. Mungkin kalau mau dicoba sama kayak kita kemarin pertandingan terakhir kita menang lawan siapa? Sebentar. Kemarin kita menang lawan kok jadi tadi udah bener deh. Ini terakhir kita menang lawan Leicester ya. Lawan Leicester ini kan pada saat kita lawan Leicester di sini Merino jadi cadangan ya. Jadi Trossard di tengah, lalu Sterling di kiri gitu. Baru setelah mentok Sterling ditarik, Trossard tarik kiri, lalu Merino yang masuk di tengah. Menurut saya sih ini akan menjadi apa ya? Dengan cara seperti ini menurut saya ini lebih untuk bikin capek lawan dulu. Jadi ketika lawan udah capek, baru kan ini Sterling ditarik, Trossard masukin ke kiri, dia yang lebih teknikal, lalu Merino baru masuk di tengah gitu. Ya siapa tahu lah ya, nggak tahu lah. Cuman saya mungkin ya dicoba aja lah untuk ya kita menurunkan formasi starter seperti pada saat melawan Leicester ya gitu. Ya nggak terlalu banyak juga sih dari strategi yang bisa diomongin, karena apa ya, ini sekali lagi dengan pemain yang ada, strategi apa yang mau dipakai gitu kan. Ini menurut saya satu hal yang harus kita pikirkan gitu saat ini. Ya itu sih menurut saya ya, karena mau gimana lagi gitu. Itu ya ini sih pusingnya. Tapi ya sekali lagi ini satu hal yang harus diatasi, dan melawan PSV besok ini kesempatan sih. Silakan teman-teman mungkin yang punya pendapat ya untuk mungkin perkiraan formasi besok, boleh tulis di kolom komentar ya. Gimana? Benar di sana. Tulis di kolom komentar kira-kira strateginya kita gimana nih ya, untuk untuk penyerang kita apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Kalau sekarang ya paling untuk ini ya, prediksi skor. Kalau kita berhasil, saya rasa 1-0. Kemungkinan kalau untuk saya mau prediksi 1-0 untuk Arsenal menang besok ya. Jadi 0-1, sorry kebalik. 0-1 bagi Arsenal gitu kan. Jadi kalau dari saya kemungkinan besar sih kayaknya kita menang 1-0.
Bagi ya kemenangan Arsenal 1-0 itu sih tebakan saya gitu kan. Bukan masalah tebakan sih, lebih ke harapan. Bisa lebih, semoga gitu kan. Semoga Arsenal bisa mencetak lebih dari 1 gol ya. Cuman kalau buat saya dengan performa Arsenal selama ini, kemenangan 0-1 ini udah sesuatu yang menurut saya cukup bagus gitu ya. Ya itu sih. Boleh teman-teman silakan prediksi skornya tulis di kolom komentar ya. Ya paling itu aja sih dari saya. Nggak banyak yang bisa dibahas. Ya semoga Arteta bisa meramu strategi dengan pemain-pemain yang ada sekarang, karena ini ya ini sesuatu yang sulit ya. Kalau menurut saya ini sesuatu yang sulit karena jumlah pemain yang kita punya. Jadi ya kita lihat gitu ya. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah tulis-tulis pendapat di kolom komentar. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.